Sebelumnya di Lost. Geramnya Ben. Di situ John segera menarik Ben, menahannya. Ia tak menyangka Ben akan menusuk si Kemi. Terlihat Kemi menggelepar. Kalau kata orang Sunda mah ngalepaskeun nyawa. John merasa shock. Ben, apakah kau tidak sadar kau baru saja membunuh semua orang di kapal Charles? Ucapnya John. You just killed everybody on that boat. So? Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 4 episode 14. Melanjutkan episode sebelumnya. Setelah James menjatuhkan dirinya ke laut, hal itu berpengaruh cukup banyak. Helikopternya jadi bisa menghemat bahan bakar lebih lama. Kira-kira 5 menit sampai bahan bakarnya habis. Kate terlihat sedih. Jack lalu menghiburnya bahwa mereka pasti akan menjemput James kembali setelah sampai di kapal. Tak berapa lama kapal Charles pun kelihatan. Frank segera bersiap untuk mendaratkan helikopternya. Lalu di Orchid, momennya pas-pasan ketika Kemi merenggang nyawa. John mencoba untuk memberikan pertolongan, tapi itu tidak ada gunanya. Tiba-tiba alat yang ada di lengannya Kemi, sinar hijaunya berubah menjadi merah. Begitu juga dengan bom di kapal. Indikator hijaunya berubah menjadi merah. Tanda bomnya telah diaktifkan. Michael, Desmond, dan Jinsu benar-benar kaget dibuatnya. Michael segera menyuruh Jinsu dan Desmond untuk memperingatkan orang-orang di kapal. Karena nitrogen cair yang tersisa mungkin hanya bertahan 5 menit saja. Tapi di situ Jinsu menyuruh Desmond aja yang pergi. Jinsu akan tetap di sini, masih belum menyerah untuk mencoba menjinakkan bom di menit-menit terakhir. Bergegaslah Desmond pergi dari sana untuk memperingatkan semua orang di kapal. Lalu di saat yang sama, helikopter sudah mendekat ke kapal. Melihat hal itu, Desmond berusaha memberikan sinyal untuk jangan mendarat di kapal, sebab ada bom yang akan meledak. Jack dan kawan-kawan di helikopter mendengarnya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Bahan bakar helikopter akan segera habis dan benar-benar harus mendarat mereka. Ya, mendaratlah helikopter itu di kapal. Desmond langsung memberitahukan kronologi yang terjadi di kapal. Mendengar itu, Frank langsung memerintahkan semuanya untuk bekerja sama menambal tangki bahan bakar helikopter, sekaligus melakukan pengisian bahan bakar. Harus dikerjakan dengan sangat cepat, mengingat waktu mereka hanya 5 menit kurang saja. Sunhwa yang mengetahui Jinsu masih berada di ruangan bom, berniat untuk menjemputnya, tetapi dihentikan oleh Kate. Biar aku saja yang menyusul Jinsu. Kamu di helikopter aja Sunhwa bersama dengan Eren, katanya Kate. Tapi ternyata saat itu juga Frank mulai menghidupkan mesin helikopter. Sudah 2 menit lebih berlalu, jadi mereka harus segera bersiap-siap lepas landas kalau memang bomnya akan meledak dalam 5 menit. Jack yang melihat Kate mau pergi segera menghentikannya, karena helikopter akan segera terbang. Meskipun Kate bilang bahwa Jinsu masih berada di dalam kapal, tapi itu tidak penting lagi, sebab kalau bom sudah meledak, daripada Kate ikutan meninggoy, lebih baik merelakan Jinsu saja seorang kan? Ya benar juga. Sementara itu di dalam sana, Michael menghentikan Jinsu yang masih terlihat terus berusaha. Menurut Michael, tidak ada cara apapun untuk bisa menghentikan bomnya. Jinsu harus segera pergi. Awalnya Jinsu tidak mau meninggalkan Michael. Namun Michael membujuknya dengan berkata bahwa Jinsu sekarang adalah seorang ayah. Jinsu punya tanggung jawab. Temui istrimu dan bawa dia pulang ke rumah, Jin. Pergilah, ucapnya Michael. Jinsu berterima kasih pada Michael lalu berlari pergi secepat mungkin. Di saat yang sama, di luar, helikopter sudah mulai terbang. Jack dan kawan-kawan berusaha menahan Sunhwa yang berontak ingin keluar dari helikopter karena Jinsu suaminya belum naik. Saat helikopter sudah terbang cukup tinggi, Jinsu terlihat baru saja keluar dari dalam kapal lalu berteriak memanggil-manggil Sunhwa.
Melihat hal itu, Sunhwa histeris dong. Ikut berteriak menyuruh helikopter untuk menjemput Jinsu. Tapi tentu saja itu hal yang sangat beresiko. Bom akan meledak sebentar lagi, tentu mereka tidak boleh untuk turun lagi ke sana. Bersamaan dengan itu, Michael harus meneguk ludah tatkala nitrogen cairnya mulai habis. Michael tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa pasrah. Tapi sebelumnya Michael selalu selamat dari maut kan kawan-kawan? Apakah saat ini Michael juga akan... Oh tidak, sosok Pak Tony muncul di sana sambil berkata, "Michael, sekarang kau boleh pergi." Cenah, kenapa ya setiap sosok Pak Tony muncul itu selalu diiringi dengan bisikan-bisikan yang misterius? Who are you? You can go now, Michael. Jack yang melihat Sunhwa terus-terusan histeris, menangis, berteriak tetap ingin menjemput Jinsu karena ia yakin Jinsu masih hidup. Ia lantas berkata kepada Sunhwa bahwa Jinsu sudah tiada. Dengan ledakan bom yang dahsyat tadi, Jinsu pasti sudah tewas. Sunhwa pun akhirnya terdiam sambil menahan tangis. Sementara itu, James yang berjuang sekuat tenaga berenang di lautan akhirnya sampai juga di pesisir pantai. Di sana ada Juliet yang sedang terduduk ditemani sebotol minuman keras dengan tatapannya yang sendu. Membuat James penasaran apa yang Juliet rayakan. Aku bukan merayakan, James. Lihatlah ke laut, kata Juliet. Seketika James terkejut melihat kapal Charles sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanya kepulan asap. Tanpa dijelaskan pun James sudah tahu apa yang terjadi dengan kapalnya. Mereka berdua sepertinya menduga bahwa semua orang yang menuju ke kapal termasuk Jack dan kawan-kawan sudah meninggoy. Mereka berdua tampak sangat terpukul. Lalu di Orchid, John merasa kesal kepada Ben. Kenapa Ben malah membunuh si Kemi padahal tahu itu akan meledakkan kapal Charles dan isi-isinya. Ben pun meminta maaf, sebenarnya tadi dirinya tidak bisa berpikir jernih. Ben tidak bisa mengendalikan emosinya, apalagi saat Kemi membahas tentang putrinya. Di situ Ben tampaknya sudah selesai memasukkan objek logam ke dalam vault. Ia lalu menutup pintu vault, kemudian memutar saklar pada sebuah alat di sana. John bertanya sebenarnya apa yang mau dilakukan Ben sekarang. Tapi daripada menjawabnya, Ben malah menyuruh John untuk merunduk karena... Aku harus berganti pakaian dulu sekarang, John, cek si Benjamin. Ia segera mengambil sebuah jaket hangat Dharma yang berada di dalam sebuah loker. Kemana Ben akan pergi dengan jaket hangat itu? Kata Ben sih dia mau pergi ke tempat yang sangat dingin. John lantas bertanya mana baju hangat untuknya. Tidak, Ben berkata yang akan pergi hanyalah dirinya sendirian. Memang Jacob memberikan perintah pada John untuk memindahkan pulau. Tapi Jacob tidak memberitahu pada John bagaimana cara melakukannya. Itu adalah karena Jacob ingin aku yang menanggung konsekuensinya, John. Karena siapapun yang memindahkan pulau tidak akan pernah bisa kembali, jelasnya Ben. Ben menyuruh John untuk menemui Richard dan para anggota The Others. John, mereka ada di arah timur 3,2 km dari Orchid. Kini kau adalah pemimpin mereka ya. Selamat tinggal, John, katanya. Benjamin lalu memberikan salam perpisahan kepada John. Setelah itu, Ben segera membuka pintu vault dan masuk ke dalam sana. Ledakan tadi ternyata membuat dinding ruangan vault bolong. Di sebelah sana rupanya terdapat sebuah lorong, guys. Ben lalu memasuki lorong tersebut dan berjalan menyusurinya. Hingga dia menemukan sebuah lubang yang terdapat tangga turun ke bawah. Pria itu segera turun. Dia menghancurkan kaca yang menghalangi lubang itu dan lanjut turun ke bawah lagi. Tapi salah satu anak tangga rapuh hingga Ben harus terjatuh cukup keras. Lengan kanannya terluka karena terkena serpihan kaca. Ben tidak punya waktu lama untuk mengaduh kesakitan. Ia bangkit berdiri lalu menyalakan lampu minyak di tempat itu. By the way guys, di tempat itu dipenuhi dengan es. Sepertinya memang sangat dingin sekali di sana.
Kok bisa ya? Di saat yang sama, John sudah sampai di tempat di mana Richard dan para anggota The Others berada. Richard dan semua orang di sana menyambut hangat kedatangannya John. Dan di situ John tersenyum. Kembali pada Ben. Di tempat yang dingin itu juga ada sebuah roda kemudi yang besar, seperti kemudi kapal. Terlebih dahulu Ben menghancurkan SS yang menahan roda kemudi tersebut menggunakan linggis yang dibawanya. Kemudian setelah itu, Ben mulai mendorong roda kemudinya dengan sekuat tenaga. Karena sepertinya sangat berat sekali. Bersamaan dengan Ben yang berusaha memutar roda kemudi, seluruh orang di Pulau Misteri dan sekitarnya mulai merasakan keanehan karena mendengar suara yang berdengung dari arah Orchid. Roda kemudi yang didorong Ben sekuat tenaga juga mulai mengeluarkan sinar terang dari dalamnya. Ketika cahaya berwarna putih menyilaukan mata itu menghilang, betapa terkejutnya orang-orang yang berada di helikopter karena Pulau Misteri lenyap seketika. Meninggalkan hamparan lautan yang kosong, tak ada daratan sedikit pun di sana. Bagaimana bisa pulaunya lenyap begitu saja? Kebingungan mereka belum saja hilang, tiba-tiba ditambah masalah baru. Bahan bakar helikopter habis. Mesin helikopter mulai mati. Frank berteriak mengatakan dirinya akan mendaratkan helikopter secara darurat di laut. Diperintahkannya orang-orang untuk mempersiapkan pelampung. Desmond dan Said di situ segera menyiapkan rakit darurat yang langsung mereka lemparkan ke laut. Lalu Brace yourselves! Jack tenggelam beberapa saat, tapi ia dengan cepat mengendalikan tubuhnya berenang ke permukaan laut. Di sana ia melihat Hurley sudah naik ke rakit darurat dan sedang menyamat bayi Eren dari crate. Alhamdulillah semua orang tampaknya berhasil selamat dalam pendaratan darurat barusan. Tetapi si Desmond kelihatannya tidak baik-baik saja. Pria itu tidak sadarkan diri dengan kepalanya yang berdarah karena terbentur. Dia pun diselamatkan oleh Said dan yang lainnya. Dinaikkan ke rakit darurat, lalu Jack di sana segera memberikan pertolongan. Untungnya nyawa Desmond berhasil terselamatkan. Semua orang menarik napas lega. Tapi masalahnya, kini mereka berada di tengah-tengah lautan, jauh dari mana-mana dan entah berada di mana. Singkat cerita, saat hari sudah gelap, mereka semua masih terombang-ambing di lautan. Hanya merenung terdiam menunggu keajaiban datang. Hingga Hurley di situ membuka pembicaraan. "Oh, aku tak percaya ini, teman-teman. John Locke benar-benar memindahkan pulaunya," ujarnya Hurley. Melihat yang lainnya tampak tidak percaya, Hurley pun bertanya apakah mereka punya penjelasan lain tentang mengapa pulaunya tiba-tiba menghilang. Semuanya terdiam. Lalu dari kejauhan, Frank melihat sebuah cahaya. Ia langsung memberitahu semuanya. Ia tahu betul itu cahaya dari sebuah kapal. Sontak Frank dan semua orang di rakit darurat itu segera berdiri dan berteriak-teriak meminta pertolongan. Kapal itu terlihat mulai mendekat. Di momen itu, Jack menghela napas lalu berkata, "Kita harus berbohong, teman-teman," kata Jack. "Berbohong tentang apa?" "Berbohong tentang semuanya, semua momen sejak kita jatuh di pulau. Kalian tahu kan kapal Charles yang dikirimkan ke pulau? Kemi dan antek-anteknya dikirimkan untuk membunuh kita semua. Dan Frank, kalian berkata kalau pesawat kami ditemukan di dasar laut kan dengan seluruh jasad palsu? Seseorang meletakkannya di sana. Seseorang yang menginginkan agar semua orang mengira kita sudah mati.
Jadi menurut kalian apa yang akan terjadi kepada kita saat kita katakan pada mereka itu bukan pesawat kita? Menurut kalian apa yang akan terjadi pada orang-orang yang kita tinggalkan di pulau? Jelasnya Jack panjang lebar. Sepertinya Jack mulai mempercayai John Locke. Mendengar perkataan Jack, semuanya langsung ngahuleng terdiam tak bisa berkata apa-apa. Mereka juga merasa bahwa Jack ada benarnya. Kemudian kapal itu pun sampai ke tempat mereka, sebuah kapal pencari. Coba tebak siapa yang muncul. Hey! Aqui! Tem uma olhada aqui! Johnny Alfiero. Traga para aqui agora. E a caixa de primeiro socorro. Ya, Penny kekasihnya Desmond. Betapa speechlessnya Desmond di situ. Dia dengan segera memanjat tali kapalnya, naik ke kapal itu dan langsung memeluk Penny erat-erat. 3 tahun lamanya mereka tidak berjumpa. Betapa besarnya rindu yang mereka rasakan. Penny berkata bahwa dirinya bisa menemukan Desmond dengan cara melacak panggilan telepon dari Desmond beberapa hari yang lalu. Penny memiliki stasiun pelacak. Syukurlah. Jack dan kawan-kawan juga terlihat pada naik ke kapal satu persatu. Desmond di situ mengenalkan Penny kepada teman-teman seperjuangannya. Semua orang tampak merasa lega dan senang. Tapi Jack di situ berkata kepada Penny bahwa mereka harus bicara. Oh iya guys, jeda dulu sebentar ya. Kita belum membahas teori tentang Desmond yang bisa meramal masa depan itu. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Desmond waktu itu bisa meramal masa depan sedangkan sekarang Desmond tidak bisa lagi meramal masa depan. Oke, begini. Apa kalian masih ingat saat Desmond terkena penyakit lompatan waktu? Kan Desmond yang ada di masa lalu, kesadarannya berpindah ke Desmond di masa sekarang. Desmond yang berada di masa lalu kita sebut saja Desmond X ya biar gak bingung guys. Saat si Desmond sudah sembuh dari penyakit itu, otomatis kan Desmond X balik lagi tuh ke masa lalu. Tentu saja itu berarti Desmond X punya pengalaman dari masa depan. Cuman ya Desmond X nggak bisa mengingatnya sama sekali dulu. Nah singkat cerita ketika Desmond memutar kunci di bunker Dharma Stasiun Swan, meledakan bunker tersebut, Desmond terkena paparan elektromagnetik dalam jumlah besar yang memicu ingatannya dari masa depan. Hingga semenjak itu Desmond jadi bisa meramal masa depan. Sebenarnya bukan meramal masa depan, tapi Desmond jadi bisa mengakses ingatan-ingatan yang ada di masa depan. Karena memang sejatinya dulu Desmond memang sempat berpindah kesadaran ke masa depan, si Desmond XTA. Cuman Desmond tidak bisa mengingatnya. Tetapi ingatan masa depan itu berakhir setelah Desmond sampai di kapal Charles dan sembuh dari penyakit lompatan waktu. Ya tentu saja Desmond tidak bisa lagi meramal masa depan karena Desmond X berpindah ke masa depannya pada waktu itu saja. Sederhananya gini. Misal kalian ada di hari Minggu, melompat kesadarannya ke hari Kamis. Otomatis ingatan yang tertanam kan cuma hari Senin sampai Kamis doang. Itu berarti Jumat, Sabtu dan seterusnya kalian gak tahu apa-apa lagi. Gak bisa lagi meramal masa depan. Kalau masih ada yang bingung, tanyain aja di kolom komentar ya. Tapi ada satu hal yang mengganggu nih. Desmond sempat berkata kepada Charlie kalau dirinya melihat Claire dan bayi Aaron menaiki helikopter. Jelas-jelas itu tidak terjadi kan? Mungkin Desmond salah lihat bang. Bayi Aaron kan tetap naik tapi digendong sama Mbak Kate atau Mbak Sunhwa, aneh lupa tadi. Bukan sama Mbak Claire. Enggak Dun, ingatan Desmond kan enggak sampai ke situ. Cuman sampai pas dia dan Said sampai ke kapalnya Charles, sampai situ doang. Selebihnya Desmond enggak punya ingatan apa-apa. Jadi artinya Desmond berbohong kepada Charlie kan? Oh iya juga ya. Ya udah lanjut. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu semenjak Jack dan kawan-kawan naik ke kapal Penny. Mereka masih berlayar dan kira-kira mereka sudah berlayar sejauh 4.800 km di lautan demi menuju ke dekat Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Setelah dirasa cukup dekat, perahu pun diturunkan. Jack dan kawan-kawan bersiap untuk melakukan perjalanan perahu. Kira-kira butuh waktu 8 jam katanya untuk sampai ke Pulau Sumba dengan mendayung perahu. Tidak apa-apa biar meyakinkan. Untungnya ya Penny dan awak-awak kapalnya mau diajak bekerja sama untuk merahasiakan hal ini.
Mereka pun berpamitan kepada Desmond dan Penny sebelum mulai menaiki perahu. Singkat cerita, setelah mendayung selama 8 jam lebih, sampailah Jack dan kawan-kawan di pesisir pantai Pulau Sumba. Para nelayan lokal yang melihat kedatangan Jack dan kawan-kawan segera berhamburan untuk membantu mereka sampai ke daratan. Aku tak bisa berkata apa-apa untuk hal ini, guys. Scene lalu flash ke masa depan, memperlihatkan seorang pria yang sedang berada di dalam mobil. Lalu tiba-tiba seorang pria lainnya datang langsung menembaknya sampai mati. Sang pembunuhnya ternyata adalah Mamang Said. Kejadian itu terjadi di depan rumah sakit jiwa Santa Monica. Oh, tempat rumah sakit jiwanya Hurley kan? Said memang mengunjungi Hurley. Sudah lama sekali mereka berdua tidak bertemu. Said di situ ujug-ujug mengajak Hurley untuk pergi bersamanya ke suatu tempat yang aman. Said berkata situasi sekarang sudah berubah. Jeremy Bentham telah meninggoy 2 hari yang lalu. Said mendengar kabar kalau Jeremy Bentham mati karena bunuh Dirman. Tapi sepertinya Said tidak bisa mempercayai hal itu begitu saja. Said menduga ada sekelompok orang yang sedang memburu mereka. Hurley kaget mendengarnya. Dan kenapa Said kau menyebutnya Jeremy Bentham? Dia kan bernama... Said buru-buru memotong perkataan Hurley. Ia berkata bahwa mereka saat ini selalu diawasi. Bahkan Said tadi baru saja membunuh seorang pria yang terus mengawasi Hurley di RSJ ini kurang lebih selama 1 minggu. Hurley akhirnya setuju untuk ikut dengan Said. Tapi sebelum itu, Hurley memindahkan dulu bidak caturnya. "Sukakmat, Mr. Eko," kata Hurley. Walah, barusan itu Hurley main catur sama Mr. Eko. Apakah Hurley beneran gila, guys? Sementara itu di saat yang sama, Jack yang baru selesai bertemu dengan Kate memutuskan untuk kembali ke rumah duka tempat jasadnya Jeremy Bentham berada. Ia ingin memastikan apakah benar Jeremy Bentham benar-benar mati. Karena sebelumnya saat Jack berkunjung, ia belum membuka peti matinya. Jack membobol pintu rumah dukanya yang terkunci. Lalu dengan segera Jack menghampiri peti matinya dan membukanya. Itu memang benar-benar Jeremy Bentham. Jack terlihat sangat kacau. Di wajahnya terukir kesedihan yang mendalam. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengagetkan Jack. Dia adalah Benjamin. Maaf aku mengagetkanmu, Jack. Aku hanya ingin bilang bahwa aku tahu kau berusaha kembali ke Pulau Misteri dengan cara menaiki pesawat berulang kali. Berharap kau terjatuh di pulau. Itu sangat kacau sekali. Tapi kau tak akan pernah bisa kembali ke sana, Jack. Karena pulau itu tidak akan membiarkanmu datang sendiri. Jika kau ingin kembali ke sana, teman-temanmu juga harus ikut. Jelasnya Ben. Tapi Jack tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu Said berada di mana. Hurley saat ini menjadi gila. Sun Hua sepertinya menyalahkan Jack atas apa yang terjadi kepada Jinsu. Lalu Kate bahkan sekarang sepertinya sudah membencinya. Tapi di situ Ben berkata bahwa ia akan membantu Jack. Ben selalu punya rencana. Dan Jack, kita juga harus membawa dia bersama kita, ucap Benjamin sambil menunjuk ke arah jasad Jeremy Bentham. Dan rupanya Jeremy Bentham adalah... Oh tidak, ternyata Mamang John, guys. Dan apakah kalian sadar waktu pas Benjamin memindahkan pulau dengan menggerakkan roda kemudi, dia akan memakai jaket hangat Dharma tuh. Lengan kanannya juga terluka terkena serpihan kaca karena jatuh. Apakah kalian teringat sesuatu yang waktu itu aku bilang kalian harus mengingatnya? Ya benar, Benjamin setelah memindahkan pulau, dia diteleportasi ke Gurun Sahara. Tapi uniknya, Ben langsung pindah ke 10 bulan kemudian, guys. Waktu itu kan Benjamin langsung menemui Said yang berduka karena Nadianya meninggoy. Itu waktunya 10 bulan kemudian loh. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.
그만 만나요 난 문을 걸어가고 있어 baby